Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita mendengar pemerintah mengatakan Timur Leste saja yang hanya sekian juta penduduknya, menterinya 20. Ditambah seluruh pejabat-pejabat setingkat menteri yang lainnya termasuk Presiden, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri, seluruhnya berjumlah sekitar 47 orang. Jadi Indonesia yang seluas ini tentu wajar kalau punya kabinet lebih dari 100 orang seluruhnya. Dengan menteri, kalau kita tidak keliru sekitar 49 orang. Sahabat BN, pertama sekali yang perlu digarisbawahi, pemerintah jangan marah ketika ada kritikan dari rakyat. Sebab pemerintah negara Republik Indonesia ini adalah pemerintah yang digaji oleh rakyat. Pemerintah yang berada di negara demokrasi. Bukan di negara kerajaan atau di negara otoriter. Tetapi di negara demokrasi. Jadi kalau ada rakyat yang mengkritik, tentu kita tidak mengharapkan pemerintah langsung naik pitam atau marah terhadap perbandingan antara jumlah kabinet yang ada di Timur Leste dengan jumlah kabinet yang ada di Indonesia. Tentu tidak apple to apple kalau jumlah kabinet di negara Republik Indonesia dibandingkan dengan jumlah kabinet di negara Timur Leste. Indonesia merdekanya sudah berapa lama? Timur Leste merdekanya kapan? Kalau di Timur Leste ada perebutan jabatan karena mereka baru saja merdeka. Dan tentu saja generasi yang ada sekarang masih generasi pejuang kemerdekaan. Tentu saja wajar mereka itu merasa banyak yang perlu menduduki jabatan atau jasa-jasa mereka memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi di Indonesia dengan usia kemerdekaannya sudah seperti sekarang, tentu tidak wajar lagi kalau kita membuat porsi kabinet kita didasarkan kepada keinginan untuk menempatkan orang-orang seluruhnya di kabinet karena dia merasa berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Setahu kita, para pejuang kemerdekaan negara kita mungkin sekarang boleh dikatakan sudah meninggal dunia. Dan kalaupun ada yang masih hidup sekarang ini, mungkin mereka tidak memungkin lagi untuk menempati jabatan seperti menteri, wakil menteri, tidak mungkin lagi. Jadi yang menduduki jabatan di berbagai posisi di pemerintahan Republik Indonesia sekarang ini rata-rata sudah generasi yang kesekian dari generasi pejuang kemerdekaan. Jadi tidak sama kondisi negara kita dengan kondisi negara Timur Leste yang baru beberapa tahun merdeka. Jadi dengan demikian mungkin tidak apple to apple kalau Indonesia kita bandingkan dengan Timur Leste dalam melihat komposisi susunan kabinet negara kita. Yang apple to apple mungkin kalau di negara ASEAN, Malaysia, Vietnam, Thailand. Kalau kita lihat di Vietnam saja, jumlah menteri di kabinet pemerintahan Thailand, kalau kita tidak keliru sekarang ini hanya 30 orang. Ditambah 21 pejabat setingkat menteri yang disebutnya badan. Dan mulai April 2025 ini pemerintahan Thailand memutuskan untuk memangkas jumlah kabinetnya. Sehingga nantinya Vietnam akan memiliki 13 kementerian saja. Ditambah 4 lembaga setingkat menteri dan 4 badan pemerintah. Itu saja.
Tapi negara kita ditambah dengan pejabat setingkat menteri 100 lebih. Dan kalau kita ukur pula kondisi ekonomi kita dengan kondisi ekonomi negara yang kita sebutkan tadi, kita tidak ingin mengatakan kondisi ekonominya lebih baik dari negara kita. Tetapi kita tidak terlalu lebih baik agaknya ekonomi kita dibandingkan ekonomi mereka. Kalau kita tidak keliru, pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun 2024 mencapai 7,09%. Jauh melampaui target negaranya 6,5%. Pertumbuhan ekonomi Vietnam untuk ASEAN sekarang ini tertinggi. Ini tentu sangat erat kaitannya dengan kemampuan keuangan kita untuk menggaji pejabat kita di negeri ini dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam ini. Dikaitkan dengan kemampuannya untuk menggaji para pejabatnya di negaranya. Yang anehnya kita di negeri ini, kalau untuk susunan kabinet atau komposisi kabinet, karena kabinet kita gemuk, dicari perbandingannya ke Timur Leste. Tetapi di sisi utang, karena utang kita sudah menggunung, kita bandingkan kita dengan negara Amerika. Indonesia banyak utang, ribut rakyatnya. Coba lihat Amerika, banyak juga utangnya. Rakyatnya tidak ribut. Itu selama ini yang kita dengar rada-rada ada dari pemerintah. Ketika rakyat melakukan koreksi, mengkritik pemerintah Indonesia yang suka bikin utang. Padahal Indonesia dengan Amerika itu tidak apple to apple kalau dibandingkan soal utang. Apapun alasannya harus kita akui bahwa kemampuan Amerika untuk membayar utangnya yang banyak jauh melebihi kemampuan negara kita untuk membayar utang kita yang banyak. Kalau saja sekarang ini negara tempat kita berutang di dunia ini sekaligus dia minta lunasi utang kita kepada mereka semuanya cash. Pada saat ini seluruh negara tempat kita berutang meminta demikian. Mungkin bisa jadi APBN kita tidak ada tinggal lagi, dan mungkin negara kita kolap. Tetapi coba Amerika sekarang ini, kalau saja Amerika yang utangnya banyak itu, kalau sekarang seluruh negara di dunia tempat dia berutang meminta agar dibayar hari ini juga utang Amerika kepada mereka seluruhnya, mereka bayar lunas, kita yakin negaranya belum akan apa-apa. Jadi dengan ini kita mohon maaf kepada pemerintah. Agaknya pemerintah bisa berlapang dada, menerima kritikan, menerima koreksi dari rakyat yang menggaji pemerintah untuk bekerja bagi rakyat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat sekarang ini bekerja di perusahaan bapak pada ibu sekalian, rakyat tidak akan mengkritik, tidak akan mengoreksi. Karena uang yang bapak-bapak, ibu-ibu pergunakan untuk mengelola perusahaan bapak pada ibu, uang bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan uang rakyat. Jadi kalau rakyat melakukan koreksi, nyinyir, selalu memantau, selalu menguliti, selalu mengkritik langkah-langkah pemerintah yang dinilai oleh rakyat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka tentu wajar. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang menjadi menteri, menjadi wakil menteri, menjadi utusan presiden, bahkan yang menjadi presiden sekalipun, termasuk yang menjadi anggota DPR, itu digaji oleh rakyat, bekerja kepada rakyat. Karena bekerja kepada rakyat, tentu saja rakyat boleh melakukan koreksi terhadap orang yang bekerja kepada mereka. Contoh bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang yang jadi menteri,
di perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu ada orang bekerja misalnya 100 orang. Apakah tidak boleh bapak-bapak dan ibu-ibu mengoreksi mereka, mengkritik mereka? Apakah tidak boleh? Tentu boleh. Karena kerugian yang akan terjadi kalau salah mereka yang bekerja itu di dalam bekerja, salah di dalam mengambil keputusan, salah di dalam mengambil kebijakan, yang menanggungkan kerugiannya tentu yang punya uang, yang mendanai perusahaan itu. Kalau tiba di negara, tentu rakyat yang mendanai negara ini yang rugi. Contoh seperti sekarang, apapun yang terjadi, gaji pejabat tidak pernah dipotong. Yang dipotong adalah bantuan untuk rakyat, uang-uang untuk rakyat yang dipotong. Kalau selama ini mereka mungkin bisa mendapatkan BBM berapa maunya saja, beli di SPBU, sekarang diatur harus sekian satu hari untuk yang membeli BBM secara subsidi. Berarti kan rakyat yang kena itu. Pejabat, karena kondisi hidup sekarang sulit, pejabat tidak boleh lagi pakai rumah dinas. Tidak ada. BBM pejabat, menteri hanya boleh sekian liter satu hari. Kurangi. Tidak ada. Menteri pakai mobil odong-odong saja ke kantor. Karena keuangan kita sulit. Tidak ada. Makanya rakyat merasa perlu mengoreksi, merasa perlu memantau, merasa perlu mengkritik pemerintah yang sedang bekerja pada rakyat. Kalau malas dikritik rakyat, kalau marah dikritik rakyat, kalau tidak suka dikritik rakyat, jangan bekerja pada rakyat, cari pekerjaan lain. Itu logika yang paling masuk akal, saya kira. Sehingga kita tidak menginginkan lagi di negara ini pemerintah mencak-mencak, marah-marah kalau dikritik oleh rakyat. Jadi itu mungkin sahabat BN yang perlu kita bicarakan pada kesempatan ini, bahwa untuk membandingkan komposisi kabinet antara Indonesia dengan Timur Leste tidak apple to apple. Demikian pula kalau ada yang membandingkan utang Indonesia dengan utang Amerika, juga tidak apple to apple. Dengan demikian ke depan, mungkin yang paling penting pemerintah jangan merasa benar sendiri. Tidak perlu pula marah, emosi, tersinggung kalau dikritik, dikoreksi, dan diberi masukan oleh rakyat. Selagi mau bekerja pada rakyat. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.